Salam dari HKBP Kerndolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa kami, Tuhan yang kami muliakan sepanjang hidup kami. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Sepanjang hari ini kami boleh melakukan pekerjaan, tugas-tugas kami. Hingga malam ini Tuhan, Engkau masih menyertai kami. Sebelum kami Tuhan membaringkan diri di tempat tidur istirahat sepanjang malam ini, kami mau bersekutu dengan Engkau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan ajari kami untuk mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita dari 2 Korintus 7 ayat 1 hingga ayat 4. Ayat pembimbing renungan ayat 4, begini firman Tuhan. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Sukacita sesudah duka cita. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, Paulus mengungkapkan dalam segala penderitaan yang dialaminya, ia sangat terhibur dan berlimpah dengan sukacita. Bagaimana mungkin dalam penderitaan ada sukacita atau sukacita melimpah-limpah? Secara logika manusia, tidak ada kaitannya antara penderitaan dengan sukacita atau penghiburan. Misalnya kehilangan keluarga terdekat atau jatuh sakit. Tidak ada atau tidak banyak orang yang merasakan sukacita, bahkan sukacita yang berlimpah-limpah. Malahan sebaliknya, ketika orang mengalami duka cita atau jatuh sakit, mengalami sakit penyakit, tentulah perasaannya adalah perasaan yang membawa kesedihan, kedukaan, jauh dari yang namanya sukacita atau kebahagiaan. Malah duka cita itu identik dengan rasa sakit dan pengorbanan perasaan. Akan tetapi, Paulus mengatakan di sini, ia mendapati bahwa kunci dari sukacita sekalipun dalam menghadapi duka cita atau pergumulan tidak dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi keadaan yang dia alami, melainkan sukacita oleh karena keeratan hubungannya dengan Tuhan. Sukacita itu adalah ketika ia tidak lagi berkompromi dengan dosa, namun pertobatanlah yang terjadi di dalam dirinya. Maka sukacita itu memenuhi dirinya karena Allah berkenan kepadanya. Atau boleh dikatakan duka citanya bukan karena penderitaan yang dia alami, melainkan duka cita itu ketika dia mampu mengenali dosanya, ketika ia menunjukkan rasa penyesalannya atau menunjukkan pertobatannya akan segala dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Duka cita itu menghasilkan pertobatan. Ada perubahan dari dalam dirinya, dari hatinya, meninggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan mengarahkan dirinya untuk memuliakan Allah. Inilah yang disebut dengan duka cita yang membawa kepada keselamatan. Ketika dia sudah memperoleh keselamatan, maka dia memperoleh sukacita yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, duka cita yang dialami oleh Rasul Paulus berubah menjadi sukacita yang melimpah.
karena ia percaya dan imannya bertumbuh bersama-sama dengan ketaatan dan kasih di dalam kehendak Kristus. Dan dengan ini ia mampu merasakan sukacita senantiasa di dalam hidupnya. Kita yang adalah manusia atau orang-orang yang lemah, yang tidak luput dari segala dosa dan pelanggaran, begitu mudahnya kita terpengaruh atau terperangkap di dalam dosa dan segala tawaran-tawaran di dalamnya. Di dalam dosa itu sepatutnya kita berduka cita. Artinya duka cita itu menghasilkan penyesalan, menghasilkan pertobatan, dan mengarahkan hidup yang lebih taat lagi kepada Kristus, sehingga sukacita itu akan dilimpahkannya kepada kita, yaitu keselamatan kekal di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih yang mengingatkan kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami Tuhan mengenali setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami juga berduka cita akan segala dosa kami, sehingga melalui duka cita itu kami boleh sadar bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi melalui penyesalan itu kami percaya Engkau menerima kami, menyambut kami untuk memperoleh keselamatan, sehingga kami mendapatkan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, malam ini kami mau beristirahat. Berkatilah kami di tempat tidur kami sepanjang malam ini. Berkati kami melewati malam ini hingga esok pagi kami boleh bangun dari tempat tidur, melanjutkan aktivitas kami, terlebih memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.